Pemandangan ekstrim dataran tinggi Dieng gak cuma jadi rumah buat hasil tani. Di sini ada satu hewan yang justru nyaman hidup di hawa dingin Dieng. Ya. Nah, namanya juga hidup ya. Kadang kita seneng, kadang hidup untuk cari makan nih kayak sekarang nih. Tapi ini bukan buat untuk makan saya, tapi kita lagi cari pakan untuk domba. Nah, ini rumput-rumput ini yang akan kita kasih makan. Tapi dikumpulin dulu sampai rumputnya udah agak banyak, baru nanti kita bawa untuk kita kasih makan ke domba-dombanya. Udah pada nungguin nih, mau makan ya. Udah mau makan nih dia, udah lapar ya. Kayaknya dombanya, jangan lama-lama mas, kasian. Aduh. Buat peternak Dieng, ngarit bukan cuma side job atau sekedar job desk musiman. Mau panas, dingin, berkabut, atau embun es sekaligus, ternak tetap harus makan. Oh iya, yang lagi dipanen ini namanya rumput odot. Jenis rumput seperti ini nggak perlu perawatan, cepat tumbuh dan cocok untuk pakan ternak seperti domba. Bisa dong. Ini cuacanya luar biasa panas hari ini, tapi enaknya anginnya tuh di sini dingin ya Pak. Ini coba bayangin ya, Bapak tiap hari harus bolak-balik nih pakai truk begini, jalanan dia kan dataran tingginya ini cukup berliku ya dan juga naik turun. Ini harus pegangan yang kenceng supaya nggak jatuh bareng sama rumput-rumput. Walau panas dan dinginnya Dieng anomali banget buat saya, pemandangan di sini justru nggak ada obat. Cantiknya bikin jiwa biduan saya meronta-ronta. Bawaannya jadi pengen nyanyi aja nih. Pemandangannya bagus banget tapi ya Pak. Oh, kanan kiri kebun. Kalau bisa saya nyanyi nih, kanan kiri kebun, depan tanjakan turunan. Bapaknya iya aja, yang sabar sama saya ya Pak. Ini dia salah satu ikon ternak dataran tinggi Dieng, namanya domba batur. Bulunya tebal, badannya besar, dan terbiasa hidup di udara dingin pegunungan seperti Dieng. Nah ini domba yang masih usianya 1 minggu dan masih nyusuin. Sebenarnya bisa nyusu ke indukannya, cuma karena indukannya susunya lagi kurang bagus, sakit, jadi kita kasih susu ini. Ini juga susu domba juga ya? Ya, untuk domba, kambing, sapi, memang babi. khusus juga susunya. Ih, udah nggak sabar ya. Gak semua anak domba batur bisa menyusu langsung ke induknya. Domba batur juga. Sang induk lagi kurang sehat sehabis melahirkan, jadi saya harus turun tangan nih. Aus ya? Iya, ditarik-tarik, sabar loh. Nih, ini. Kenyang? Kenyang ya? Kenyang. Oh, keselak. Kayak bayi. Domba batur bukan domba biasa. Ras domba ini hasil peranakan domba merino yang disilangkan dengan domba lokal Dieng. Kalau manusia pakai jaket tebal pas ke Dieng, domba batur sih dari lahir udah bawa jaket bulu sendiri. Lucu sekali. Lucu ya, gemes banget. Kayak balita. Asli deh, anakan domba batur udah kayak boneka domba versi hidup. Imut, menggemaskan, dan gak ada galak-galaknya. Apalagi aroma bulunya sama sekali gak bau. Oh iya, rumput yang baru saya panen tadi gak bisa langsung dikasih. Harus dicacah dulu biar gampang dikunyah dan gak berebutan. Nih, ini dia nih. Rumput yang udah dicacah, kenapa harus dicacah? Karena mempermudah dombanya itu untuk makan, terus juga biar nggak saling tarik-tarikan. Kalau udah kayak gini enak nih ngasih makannya.
nih. Jadi domba tuh makannya juga kayak manusia, 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, dan juga sore. Dan ini emang waktunya mereka untuk makan. Oh, penambahan nutrisi. Sekarang jadi kejawab sih kenapa satu mobil penuh rumput bisa habis dalam 1 hari. Dari sananya domba Batur udah doyan makan. Ditambah udara dingin khas dataran tinggi, bikin lapar juga cepet datang. Udah kayak orang aja ya. Buat saya enak banget sih jadi domba Batur. Gak cuma dikasih makan, tapi juga dikasih waktu buat me time. Mereka rutin diajak keluar kandang buat jalan-jalan dan hirup udara segar. Ini di belakang saya udah banyak banget domba-domba Batur dan lucu-lucu banget, gemes, gendut, bulunya tebel. Saya mau tangkap nih satu nih anakannya nih. Sini, 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 gendong. Sini, sini sama tante, gendong. Sama tante. Bermain, 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 bermain. Begitu dilepas keluar kandang, domba Batur langsung kegirangan. Mereka jadi lebih aktif, lebih lincah, dan kelihatan nikmatin banget. Saking gemesnya, saya jadi pengen nangkep satu nih. Ya, ya, aduh, aduh, ini berat banget. Padahal ini usianya baru 3 bulan loh. Tapi beratnya mungkin ini mencapai berapa ya? Mungkin sekitar 15 kilo. Aduh, saya sampai ngos-ngosan ngejarnya. Lincah banget. Lihat ya, bulunya ini tebel. Walaupun dia masih terhitung muda, tapi bulunya ini udah tebel banget. Aduh, aduh. Iya. Ngamuk. Ngamuk. Aduh. Tante capek, Dek. Aduh. Bulu yang tebal jadi ciri utama domba Batur Dieng. Walau tubuhnya gembul dan berkaki pendek, domba Batur cukup lincah loh. Apalagi mereka juga friendly banget. Gak kayak domba petarung seperti domba Garut yang lengah sedikit bisa kena seruduk. Ya kan? Dia diem aja, diginiin juga diem aja. Iya. Aku kan orang baik ya? Iya. Kamu udah kenyang ya? Kamu makan terus ya? Buat peternak, angon itu penting. Beberapa menit aja dalam sehari biar kesehatan mental domba tetap terjaga. Kalau dombanya nggak stres, otomatis jadi sehat, gemuk, dan makin produktif. Peluk, empuk banget, empuk sekali ini, kayak bantal ini empuk banget. Aduh, enaknya. Badannya ini bulunya tebal, dia lemaknya juga banyak. Karena setiap harinya ini domba-domba bisa makan sampai berkali-kali. Kalau nggak di stop sih makan terus nih, lihat tuh kayak di depan saya. Makan ngunyah terus. Yo, kamu suka makan ya? Yang kecil. Ngosan aku ngosan aku. Aduh. Ngamuk, aduh. Nggak, aku gendong doang. Aduh. Iya. Mau lepas ya? Mau dilepasin, mau lari ya? Mau lari lagi ya? Iya. Maaf ya, dari tadi saya gangguin terus. Mau gimana lagi? Domba-domba di sini emang gemesin banget. Capek ngejarnya. Aduh. Mau pulang kali ya? Oh, bagian mana? Bulu yang tebal jadi ciri khas domba Batur. Tapi kalau udah terlalu gondrong, efeknya juga nggak bagus. Bukan karena gantengnya jadi berkurang, tapi lebih ke alasan kesehatan. Nih, jadi proses untuk cukur bulunya pun ternyata ada cara-caranya. Jadi kan memang sudah dilakukannya 6 bulan sekali. Per 6 bulan sekali alasannya karena ya kesehatan. Kalau misalnya kelamaan nggak dicukur, dia jadi gimbal nih. Bisa kelihatan ya, gimbal, terus nanti banyak kuman ya, makin banyak bakteri. Pengaruh juga sama kesehatannya. Dan biasanya yang dicukur awal-awal tuh bagian perut karena paling mudah. Walau nggak punya basic tukang cukur, saya sih pede aja. Kebetulan pelanggan pertama saya hari ini si Morgan, domba Batur usia 3 tahun. Ya doain aja, semoga si Morgan makin ganteng setelah bulunya saya cukur.
Jadi kalau untuk domba-domba itu di usia seperti Morgan nih, yang sudah 3 tahun itu udah 6 kali cukur loh. Dan bagian yang biasanya disisakan bagian bulunya itu di kaki ya, karena pertumbuhan kaki itu lambat, nggak secepat di badan, perut, dan juga bagian depan. Jadi memang yang kita fokuskan cukurnya hanya bagian atas aja ya. Iya. Kaki berarti biarin. Biarin. Usut punya usut, domba punya skincare alami bernama lanolin. Minyak ini melapisi bulu domba biar lebih tahan cuaca dan jaga kulit tetap lembab. Lucu banget ya. Tadi masih gembil, bulunya tebal, sekarang udah begini nih. Tapi tetap perutnya itu gendut nih bagian sini. Emang dia makannya banyak. Lucu sekali ya. Nah, bulu-bulunya ini mungkin kalau misalnya ditimbang nih sekitar berapa nih, Mas? 3-5 kilo, Pak. 3-5 Ya. kilo. Nih ya. Lihat banyak banget nih bulunya. Nah, habis ini saya mau langsung bawa bulu-bulu ini untuk diproses lebih lanjut karena untuk masyarakat di Kabupaten Banjarnegara biasanya bulu ini dimanfaatkan untuk kerajinan. Nah, habis ini saya mau langsung lihat.